senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Kurang semangat sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, senang sekali kakak-kakak sekolah minggu kembali bersama di acara sekolah minggu HKBP Harapan Jaya. Adik-adik sekolah minggu udah pada mandi belum? Udah pada wangi kan? Pakaian bajunya bersih kan? Rapi kan? Pasti dong. Oke, baiklah, kita mau memulai acara ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya dalam hati kita masing-masing supaya kita siap untuk menerima firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Untuk memulai acara ibadah kita, adik-adik sekolah minggu harus mendengar panggilan Tuhan. Siapa nih yang mau dipanggil sama Tuhan? Iya, semuanya pasti pada mau dipanggil oleh Tuhan kan? Baiklah, kita angkat lagu pujian kita, dengar dia panggil nama saya. Terus Kelly. Semuanya pasti berdiri dulu ya? Ya, berdiri. Dan kita bantu dengan semangat. Dengar dia panggil
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari titah yang ke-9 beserta maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik di sekolah minggu, saatnya kita akan pengampunan dosa kita. Adik-adik di sekolah minggu, ingat gak dosanya apa aja? Yang paling sering adik di sekolah minggu lakukan apa, ayo? Iya, adik-adik sering lupa berkata-kata atau sering diajakin temannya kan, atau berkata kasar kepada temannya. Untuk saat ini kita akan mengampuni dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, Tuhan apabila menunjukkan aku. Musik Eldi. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian dikatakan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebangi tiang-tiang berhala
dan yang menghancurkan ular tembaka yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nebustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi bertarung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mengapot iman rasuli. Kita mau angkat lagu pujian Hodor Tuhan. Musik adik, adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri dulu ya. Nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Janganlah diam
kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan pengumuman, Kak Citra mau cek sound dulu. Adik sekolah minggu masih ingat kan tepuk semangat? Masih kasih dong. Oke, kita mau tepuk semangat dulu ya. Semuanya tepuk semangat. Semangat. Harus semangat sekali lagi, harus lompatnya tinggi ya, semangat gitu. Baiklah, sekali lagi tepuk semangat. Baiklah, adik sekolah minggu, kita mau angkat lagu pujian kita, hati-hati gunakan mulutmu. Adik sekolah minggu harus menyanyikannya dengan penuh semangat. Musik KLD. Ibadah streaming kita dari YouTube channel kita, yaitu Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Adik sekolah minggu harus sudah bangun di jam 8 pagi dan juga harus sudah berpakaian rapi dan juga wangi. Baiklah, pengumuman kita yang kedua. Adik-adik, setiap kita beribadah, jangan lupa adik-adik, kita harus mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, tulis nama dan sektornya. Nah kita bisa menyerahkannya melalui orang tua kita, SIM tua, atau guru sekolah minggu, atau langsung melalui kepada pendeta kita. Pengumuman kita yang ketiga. Nah yang ketiga nih kan Kak, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan sebanyak 5M. Adik-adik pasti tahu kan, tanpa kakak guru sekolah minggu menjelaskan, pasti pada tahu. Sekian kakak. Iya baiklah, sekian pengumuman dari kami kakak guru sekolah minggu. Adik sekolah minggu, sampai berjumpa di pengumuman berikutnya. Shalom. Nah adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau mendengar suara dari Tuhan, adik-adik sekolah minggu harus menyiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, dan jangan ganggu teman sebelah kiri atau sebelah kanan atau mama papa yang menemani adik-adik di sekolah minggu. Oke, baiklah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, UBG Suara Puji Yesus. Musik KLD. UBG Suara Puji
Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Bapa di surga, kami bawakan juga teman-teman kami yang di rumah masing-masing, agar kiranya mereka juga ikut beribadah di rumah masing-masing. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau terangi pikiran kami, Engkau bukakan hati kami, agar firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga orang berdosa Bapa, kiranya Engkau hapuskan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, dimulai dari ayat 1 sampai 11. Kita bisa mengikuti di dalam hati masing-masing. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang hendak mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, kepada adik-adik, pernah mendengarkan kisah Ananias atau dengan Safira? Begini ceritanya. Pada zaman mula-mula setelah terbentuknya kekristenan, dulunya orang Kristen itu adalah sama-sama merasakan sakit, hidup rukun, dan sama-sama bisa berbagi. Contohnya bisa berbagi seandainya teman-temannya dilihat lagi tidak dapat berkat, mereka bisa saling membagi atau menjual tanah. Mereka juga bisa membagikan hasil penjualan tersebut, atau tanah itu pun kalau ada lahan yang kosong bisa dibagi
mengerjakannya sama-sama dan hasilnya pun dibagi bersama. Nah, pada saat itu ada seorang Barnabas menjual sebidang tanahnya. Dia menjual tanahnya dan uangnya diberikan kepada rasul-rasul. Mendengar itu dan melihat itu, Ananias pun tertarik. Dia menjual juga sebidang tanah dia. Ternyata dia berbohong. Dia menjual tanah tersebut, tidak seluruhnya uang hasil penjualan tersebut diberikannya kepada Rasul Petrus. Nah, disinilah kebohongan dia. Ternyata si Ananias itu melihat bahwa si Barnabas itu memberikannya itu, dia ikut-ikutan, tidak sepenuh hatinya untuk memberikan hasil penjualan tersebut. Nah, setelah mereka mau mengantarkan uang hasil penjualan tersebut kepada Rasul Petrus tahu. Karena pada saat itu hari turunnya Roh Kudus. Dan Rasul Petrus pun dikuasai oleh Roh Kudus. Disitulah kebohongan Ananias bisa dilihat semua orang. Setelah dia mau memberikan hasil penjualan tersebut, Petrus bertanya, seperti yang di ayat kita baca tadi. Dia bertanya, mengapa hatimu dikuasai iblis? Pertanyaan tersebut itu kalau melihat dari manusiawi kita tidak tahu. Tetapi karena Roh Kuduslah yang berkuasa, dia bisa tahu. Setelah dia menanyakan seperti itu, dia rebah dan mati. Setelah 3 jam kemudian, begitu juga Sapira datang. Mengapa kamu sekongkol untuk berbohong? Mengapa kamu dustai roh Allah? Di situ dia pun rebah. Nah, yang mau kita ambil dari sini adik-adik kami yang ada di rumah, supaya kita jangan berbohong. Karena berbohong itu adalah dosa. Seperti kita setiap hari Minggu kita membacakan hukum Taurat. Tahu adik-adik hukum Taurat yang keberapa? Dilarang berbohong, dilarang berdusta. Tentu kita tahu ya semuanya, bagi yang semua yang sering mendengarkan firman hukum Tuhan, dia pasti tahu pada hukum Taurat keberapa dia. Tentu hukum Taurat yang ke-9. Jangan berdusta. Karena berdusta itu adalah sangat besar, hukumannya mati. Ingat adik-adik kami yang ada di rumah, kalau seandainya pun kita di sekolah atau berteman sama kawan, kita tidak boleh berbohong. Dan yang kedua, kalau adik-adik yang ada di rumah, kalau ingin kita membantu teman kita, kita jangan setengah-tengah, tetapi kita dengan tulus, dengan ikhlas kita harus membantu teman-teman kita yang bisa kita bantu. Dan Tuhan juga tidak memperbolehkan kita membantu teman kita dengan keadaan terpaksa. Tuhan yang inginkan adalah kita memang ikhlas, tulus, itu yang diinginkan Tuhan. Nah, kepada adik-adik kami yang ada di rumah, kalau kita pergi sekolah minggu, contoh ya, persembahan kita kan diberikan orang tua. Contohnya 5.000. Setelah di perjalanan kita jumpa warung, kita beli jajan. Akhirnya tinggal berapa? Tinggal 2.000. Persembahan kita jadi 2.000. Berarti kita sudah berbohong kepada Tuhan. Karena orang tua memberikan persembahan kita itu 5.000. Mengapa tidak kita sampaikan 5.000? Nah, kepada adik-adik kami yang ada di rumah, apalagi dalam persembahan, kita tidak boleh berbohong karena kita karena kita membohongi oleh Tuhan.
Nah, kepada adik kami, ingat, berbohong itu hukumannya adalah kematian. Amin adik-adik kami. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, karena kami, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dan ajaran-Mu, supaya kami jangan berbohong. Kiranya Tuhan kuatkan kami, ajari kami, agar kami jangan berbohong. Kami masih kecil Bapa, seringkali kami terganggu atau mudah diganggu. Maka dari itu Bapa, kami mohon kekuatan daripada-Mu, agar kami jangan diganggu oleh iblis yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, berkati guru-guru sekolah minggu dan kuatkan mereka Bapa, agar pelayanan-pelayanan gereja-Mu bisa menjadi sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami juga membawakan semua orang tua kami, agar Engkau lindungi mereka, Engkau berikan berkat-Mu kepada mereka, supaya mereka kuat dan bersukacita untuk mendidik anak-anak yang ada di pangkuan mereka. Bapa di surga, kami juga mendoakan pemerintah kami, agar Engkau berikan hikmat daripada-Mu, supaya negara kami ini bisa menjadi netral, dan juga anak-anak sekolah minggu bisa menjadi datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Bapa, kami orang-orang berdosa. Hapuskan dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami ini Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Omong Sintua kita, yaitu pesannya ada berapa ya kira-kira? Adik-adik masih ingat ya apa aja pesannya khotbah hari ini? Iya, yang pertama adalah adik-adik tidak boleh berdusta. Iya benar banget. Jadi adik-adik nggak boleh berbohong ya sesama teman, sama mamanya, apalagi kalau ngambilin duit mamanya, nggak boleh. Oke? Yang berikutnya adalah adik-adik harus tahu bahwa setiap perbuatan yang kita perbuat Tuhan melihatnya. Jadi adik-adik walaupun sekitar nggak ada yang melihat, Tuhan selalu melihat. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Semuanya adik-adik yang angkat persembahannya. Angkat persembahannya, kita mau serahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Angkat persembahannya, sama-sama kita ucapkan, inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami, persembahan kami yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. dengan tidak berbohong. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, mata Tuhan melihat. Musik Eldi.
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang